Bapak Anas Toto Wahyudi, Eskep Mkep, selaku dosen mata kuliah keperawatan anak 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman semua, dan yang saya hormati Bapak Anas Toto Wahyudi, Eskep Mkep, selaku dosen mata kuliah keperawatan anak 1. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dari saya sendiri Putri Isnani Nur Rahman dengan NIM 22020835, dan ada beberapa teman-teman saya sebagai presentator: Melisa Lestari, Muhammad Zainur, Mutiara, Nafiah, Nurul Nanda, Oktario, Pipit, Prita, Reni, Rifki, Riani, dan Doajatul Amalia. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang MTBS, Manajemen Terpadu Balita Sakit, dengan kasus diare. Diare pada anak-anak merupakan salah satu penyebab utama kesakitan pada anak balita. Apa saja definisi serta asuhan keperawatannya? Mari kita dengarkan dan perhatikan dengan seksama penjelasan yang akan disampaikan oleh presentator. Definisi MTBS atau Manajemen Terpadu Balita Sakit adalah pendekatan keterpaduan dalam tata laksana balita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan, pelayanan kesehatan dasar yang meliputi upaya kuratif terhadap penyakit pneumonia, diare, campak, malaria. Lanjut. Proses manajemen kasus adalah pertama, menilai dan membuat klasifikasi anak sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun. 2. Menentukan tindakan dan pemberian obat. 3. Memberikan konseling bagi ibu. 4. Memberi pelayanan tindakan lanjut. Yang terakhir, manajemen terpadu bayi 1 hari sampai 2 bulan. Menilai anak berarti melakukan penilaian dengan cara anamnesis dan pemeriksaan fisik. Baik, selanjutnya ada tujuan MTBS: menurunkan angka kesakitan dan kematian yang terkait dengan penyebab utama penyakit pada balita melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di unit rawat jalan fasilitas kesehatan dasar, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan kesehatan anak. Contoh tujuan MTBS yaitu penerapan MTBS di Puskesmas dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan agar penanganan balita sakit lebih efektif, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan peran keluarga dan masyarakat, serta akan melindungi perawat dan bidan bila mana menjumpai permasalahan setelah memberikan pelayanan. Selanjutnya ada manajemen terhadap balita sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun. Dengan tahap penilaian dan gejala, tahap klasifikasi dan tingkat kegawatan, tahap tindakan dan pengobatan, tahap pemberian konseling, dan tahap pelayanan tidak lanjut. Penilaian tanda dan gejala. Tindakannya tanda bahaya umum, tidak bisa minum atau muntah, kejang, letargis atau tidak sadar, dan keluhan seperti batuk atau kesurakan bernafas, adanya diare, lemah, masalah telinga, malnutrisi, anemia, dan lain-lain. Keluhan dan tanda adanya diare seperti letargis atau tidak sadar, atau cenderung tidak bisa minum, atau malas makan, suka tergur, kulit jelek, gelisah, rewel, haus, atau banyak minum, adanya darah dalam tinja atau berak campur darah. Yang selanjutnya ada MTBS dengan kasus diare. Yang pertama ada definisi diare. Diare merupakan cairan dan elektrolit secara berlebihan yang terjadi karena frekuensi 1 kali atau lebih buang air besar dengan bentuk tinja yang encer dan cair. Diare juga dapat diartikan sebagai kondisi di mana feses yang dikeluarkan encer dan berair dengan frekuensi lebih besar dari biasanya. Yang selanjutnya ada etiologi. Menurut Wong tahun 2009, penyebab diare kebanyakan yaitu mikroorganisme patogen yang disebarluaskan lewat jalur fekal oral melalui makanan atau air yang terkontaminasi atau ditularkan antar manusia dengan kontak yang erat, misalnya pada tempat penitipan anak. Penyebab diare yang disebabkan oleh berbagai kondisi, mulai dari infeksi, keracunan makanan, alergi makanan, atau penyakit lain yang dapat
memicunya terjadi diare. Selanjutnya di sini ada manifestasi klinis dari diare. Yang pertama, bising usus meningkat, sakit perut atau mules. Kemudian yang kedua, diare, vomitus, tanda dehidrasi positif. Kemudian yang ketiga ada asidosis atau penumpukan asam dalam darah. Kemudian ada hipokalemia, ini adalah gula darah rendah. Kemudian hipotensi, tekanan darah rendah. Oliguria, ini produksi urin sedikit, syok dan koma. Kemudian yang keempat ada pemeriksaan mikroorganisme positif, misalnya amuba. Kemudian yang kelima bisa ada darah dan mukus atau lendir dalam feses, misalnya pada disentri amuba. Kemudian yang keenam, sering buang air besar dengan konsistensi tinja cair atau encer. Kemudian yang ketujuh, terdapat gejala dehidrasi seperti turgor kulit jelek, ubun-ubun dan mata cekung, membran mukosa kering. Kemudian ada kram abdomen dan demam. Kemudian yang terakhir ada mual dan muntah. Selanjutnya di sini ada komplikasi. Menurut Dewinda 2014, komplikasi yang dapat diakibatkan oleh diare adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dehidrasi, ini bisa dehidrasi ringan, sedang, berat, hipotonik, isotonik maupun hipertonik. Kemudian yang kedua ada hipokalemia dengan gejala inetorimus, lemah dan bradikardi. Kemudian yang ketiga ada hipoglikemit, kejang terutama pada dehidrasi hipertonik. Yang E ada pengkajian fokus. Yang pertama, sistem pencernaan subjektif, kelaparan, haus infeksi, BAB, konsistensi, cair, padat, dan lembek. Terus juga ada frekuensi lebih dari 3 kali dalam sehari. Adakah bau disertai lendir atau darah, kontur permukaan kulit menurun, retraksi dan kesemitraan abdomen, auskultasi, bising usus dengan menggunakan diafragma stetoskop. Terus peristaltik usus meningkat atau gurgling 5-20 detik dengan durasi 1 detik. Perkusi mendengar adanya gas, cairan atau massa. Hepar dan layan tidak membesar suara timpani. Palpasi, adakah nyeri tekan superficial, pembuluh darah, massa. Hepar dan linen tidak teraba. Terus yang kedua, sistem intergumen subjektif. Kulit kering, inspeksi, kulit kering, sekresi sedikit, selaput mukosa kering, palpasi tidak berkeringat, turgor kulit, kekenyalan kulit kembali dalam kurang 1 detik, dehidrasi ringan 1-2 detik sama dengan dehidrasi sedang. Lebih dari 2 detik, dehidrasi berat, line IK FKUI 1988. Nah, yang dimaksud turgor kulit itu kita bisa mengecek dengan mencubit kulit. Apabila kulit itu kembali kurang dari 2 detik itu normal. Apabila lebih dari 2 detik itu kita bisa mengalami dehidrasi. Yang F ada penata laksanaan diare. Pada pasien dilakukan pengobatan berupa pemberian oralit, tabir-zinc, dan pemberian obat paracetamol. Pemberian oralit kepada pasien diare dimaksudkan untuk mengganti elektrolit yang hilang bersama BAB yang cair. Selanjutnya ASKAP pada anak AN dengan diare di Rumah Sakit Duta. Tanggal dan jam pengkajian 22 Mei 2020 jam 13. Tanggal dan jam masuk ke rumah sakit 22 Mei 2020 jam 12.30. Pengkajian identitas klien. Nama klien AN Riko, tanggal lahir 2 Mei 2021, umur 4 tahun, orang tua Bapak Budi Hartanto, diagnosa medis diare. 2 identitas penanggung jawab. Penanggung jawab Budi Hartanto, umur 35 tahun, pekerjaan pengusaha, pendidikan SMA, alamat Cemani, hubungan dengan klien ayah, keluhan utama, badan lemas dan BAB lebih dari 5 kali sehari. Riwayat
penyakit sekarang bahwa klien mengatakan BAB lebih dari 5 kali sehari sejak 3 hari yang lalu. Riwayat penyakit dahulu tidak ada. A. Kehamilan 1. Jumlah grafida, tanggal lahir anak kedua. 2. Usia gestasi saat lahir 39 minggu, HPL minggu lebih awal. 3. Kesehatan saat ibu hamil sehat, pemeriksaan kehamilan USG. 5. Konsumsi obat contrimocazole 2 kali sehari. Kelahiran, tipe kelahiran, lama kelahiran, tempat kelahiran, obat-obatan. Postnatal, berat dan panjang badan 15 kg dan 85 cm. Kondisi kesehatan, penggunaan oksigen, fototerapi, radiasi, transfuse saat bayi baru lahir. Apgar skor 7, normalnya 7-10. A. Kulit 0, normal tidak ada kelainan. B. 145 kali per menit, lebih dari 100 kali per menit, skor 2. G. Meringis, skornya 2. A. Ekstremitas agak fleksi, skor 1. R. Pernapasan teratur dan menangis kuat, skor 2. Kelainan bawaan tidak ada, tanggal kembali dan persalinan. Penyakit sebelumnya, operasi atau cedera. 1. Waktu terjadi gejala perjalanan penyakit, proses kesembuhan. 2. Komplikasi yang terjadi, tidak ada penyakit sebelumnya. Penyakit menular dalam keluarga atau masyarakat. Keluarga pasien mengatakan tidak ada kelainan morbili, difteri, pertusis, varicella, tonsilitis, radang tenggorokan, dan sakit telinga. Respon emosi saat hospitalisasi, menolak untuk makan. Keadaan cedera tidak ada, alergi. 1. Demam, asma, eksema. Tipe reaksi alergi dan beratnya. 2. Reaksi tidak wajar terhadap makanan, obat, binatang, tumbuhan, atau produk rumah tangga. Sensitivitas yang berat terhadap telur merupakan kontraindikasi diberikan imunisasi tertentu. Pengobatan saat ini, nama contrimocazole 2 kali sehari, dosis 240-480 mg. Jadwal pemberian 2 kali sehari setiap 12 jam sekali, durasi 10-14 hari. Alasan pemberian untuk menghentikan pertumbuhan bakteri. Imunisasi 0-12 bulan, diberikan MCG, polio 1, 2, 3, 4, hepatitis B, HIV, DBT, rotavirus, PCF, campak. Dan umur 13-48 bulan diberikan imunisasi DPT, polio, HIV, PFC, MMR, tifoid, hepatitis A, varicella, influenza. 2. Tidak ada reaksi. Pertumbuhan dan perkembangan. A. BB lahir 2,5 kg, BB usia 6 bulan 7 kg, BB usia 1 tahun 10 kg, BB saat ini 15 kg. Usia, jumlah, tanggal, dan gigi 2 tahun. Jumlah gigi 2-4 tahun, jumlah gigi susu anak 20. Masalah pertumbuhan gigi tidak ada. Usia mengontrol kepala 6 bulan, duduk tanpa spot 8 bulan, berjalan 11-15 bulan. Kata-kata pertama menyebut nama orang tua, mama, papa. Kelas sekolah sekarang PAUD. Kemajuan pelajaran yang dicapai, motorik halus seperti mewarnai, menyelesaikan puzzle. Motorik kasar seperti berdiri 1 kaki selama 5 detik. Interaksi dengan teman sebaya dan orang dewasa, bisa bersosialisasi dengan teman sebaya. Partisipasi dalam aktivitas organisasi BTI. Kebiasaan, pola tingkah laku, menggigit kuku, menghisap ibu jari, lata, selimut, pengalaman, gerakan tidak bisa, membenturkan kepala, mengayun-ayun, tempetatrum. Aktivitas hidup sehari-hari, jam tidur dan bangun, lama tidur malam, usia toilet training, pola BAB dan berkemih, tipe latihan.
penggunaan obat terlarang, alkohol, kopi atau rokok, watak biasa, respon terhadap frustasi, riwayat nutrisi dan cairan, informasi lengkap tentang keadekuatan diet anak dan pola makan. A. Pemberian ASI, lama pemberian tidak ada, pemberian susu formula, iya, nama produk SGM, jumlah pemberian per hari 4 kali, pemberian cairan ekstra, pemberian zinc, mulai pemberian 2,5 tahun, lama penggunaan setengah tahun, penggunaan botol, iya, pemberian cairan ekstrak, pemberian zinc, pemberian. Oke, selanjutnya adalah F, pemberian makanan sereal, yaitu diberikan kepada anak umur 2 tahun, kemudian jenisnya adalah instan. Kemudian selanjutnya adalah pemberian vitamin, ya, diberikan, dosisnya bisa menyesuaikan. Selanjutnya ada nafsu makan, nafsunya baik, kemudian kebiasaan sarapan, iya, makan favoritnya adalah sereal. Kemudian makan siang juga, dan jumlah makan per hari 2-3 kali. Kemudian kebiasaan makan manis atau snacknya, iya, dan gosok gigi juga iya. Kemudian selanjutnya adalah riwayat kesehatan keluarga, yaitu mengidentifikasi adanya penyakit genetik, familial, kebiasaan keluarga, dan paparan penyakit menular yang menyerang anggota keluarga. Di sini ada pohon keluarga, di mana tanggal pembuatan pohon keluarga dicantumkan seperti mencakup 3 generasi, yaitu dari kakek, orang tua, kemudian anak. Pohon keluarga mencakup nama, kemudian tanggal lahir, penyakit, dan tanggal dan penyebab kematian. Kemudian ada penyakit keturunan dan kelainan kongenital seperti penyakit jantung, hipertensi, kanker, DM, obesitas, kelainan kongenital, alergi, asma, tuberkulosis, kejang, kemudian anemia, depresi, retardasi mental, penyakit jiwa, sifilis, demam rematik, dan pengobatannya. Kemudian kebiasaan keluarganya di mana merokok dan penggunaan zat kimia berkurang. Kemudian lokasi geografis. Kemudian selanjutnya adalah riwayat sosial. Di sini ada struktur keluarga, di mana komposisi keluarga meliputi seluruh keluarga yang ditinggal di rumah berupa nama, usia, dan hubungan. Kemudian yang kedua ada lingkungan, rumah, dan komunitas. Yang ketiga ada tipe rumah. Kemudian riwayat keluarga, riwayat sosial yang kedua ada pendidikan dan pekerjaan, di mana ada tipe pekerjaan, jadwal bekerja, kepuasan bekerja, paparan lingkungan. Kemudian ada efek penyakit terhadap finansial keluarga. Kemudian yang ketiga ada tradisi, budaya, dan agama. Kepercayaan agama dan praktek beragama mempengaruhi pengaruh keluarga terhadap penyakit dan pengobatannya. Kemudian metode yang dipakai untuk kesembuhan penyakit, di mana kepercayaan budaya atau etnis dan prakteknya. Kemudian ada bahasa yang digunakan di rumah. Kemudian ada tradisi budaya yang khusus diterapkan di rumah, seperti memilih atau menyiapkan makanan, di mana anggota keluarga lahir dan beberapa lama tinggal di negara tersebut, dan hal apakah yang dipercaya keluarga menjadi penyebab sakit. Kemudian selanjutnya ada fungsi keluarga, di mana fungsinya ada 5. Yang pertama adalah interaksi dan peran keluarga. Interaksi yang membuat anggota keluarga saling berhubungan, seperti aktivitas bersama, kemudian perhatian kepada keluarga, kearifan, dan kedekatan dengan anggota keluarga, terutama suami atau istri. Kemudian yang kedua ada observasi, di mana respon keluarga terhadap yang lain seperti kerukunan, permusuhan, kemudian ketenangan, kasih sayang. Kemudian yang ketiga ada pembuat keputusan dan problem solving. Siapa yang membuat keputusan dalam keluarga? Jika orang tua membuat keputusan, apakah anak-anak meminta pertimbangan orang lain? Kemudian apakah anak berperan dalam mengambil keputusan tersebut? Kemudian yang keempat ada komunikasi. Pola komunikasi langsung dan jelas. Seberapa besar pemberian kesempatan orang lain berbicara? Seperti apakah orang tua atau saudara kandung cenderung menasehati dan mendikte? Apakah orang tua cenderung berkata lunak kepada anak? Kemudian yang terakhir ada ekspresi, feeling, dan kepribadian, di mana jarak antar anggota dan kebebasan berkembang dengan batasan dan bimbingan. Siapa yang membuat nyaman anggota keluarga? Apa respon anggota keluarga ketika anggotanya menginginkan barang baru, seperti mendukung atau tidak. Kemudian ada riwayat seksual karena anak-anak, maka perkembangan seksual dan aktivitas seksualnya belum ada. Kemudian pengukuran pertumbuhan
kebutuhan tadi sudah dijelaskan di depan, sudah ada tinggi badan dan berat badan. Kemudian pemeriksaan utama di situ ada penampilan umum, di mana keadaan umumnya kosmetis, kemudian keadaan nutrisinya cairan kurang dari kebutuhan karena anak tadi dengan diagnosa diare. Kemudian tingkah lakunya pasien tampak gelisah. Kemudian perkembangan menurut KPSP, kuesioner pra-screening perkembangan, di mana ada yang pertama mencuci tangan dan mengeringkan tangan sendiri, kemudian bermain bersama teman mengikuti aturan permainan, kemudian mengenakan sepatu sendiri, kemudian mengenakan celana panjang dan baju, dan yang kelima mengetahui anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kemudian selanjutnya ada kulit warnanya merah muda, teksturnya lembut dan tidak terdapat iritasi. Kemudian turgornya juga elastisitas normal. Kemudian struktur aksesorisnya, di mana rambutnya warna hitam, kemudian strukturnya rata. Kemudian selanjutnya kukunya juga warna putih. Kemudian tekstur gelombang garis vertikal, di mana kelenjar limfe pembesarannya tidak ada, ketegangannya juga tidak ada. Kemudian kepala dengan kesimetrisan normal, kontrol kepala juga normal, kepatenan sutura penutup fontanel juga menutup sempurna, bentuknya bulat simetris dan romnya normal atau dapat melakukan. Kemudian lanjut ke mata dengan warna sklera putih, warna konjungtiva hitam, warna kornea jenis dan rata, reaksi pupil normal bisa mengecil, kemudian posisi simetris, jarak kanal dalam, jaraknya pandang normal, kemudian gerakan matanya mengikuti cahaya, ukuran pupilnya ukuran sama dan berbentuk bulat. Kemudian keadaan kelopak mata dapat menutup dan membuka dengan sempurna. Kemudian lanjut ke telinga kebersihannya aman, tidak ada kotoran, kemudian letak pinna juga simetris, kemudian kemampuan mendengarnya anak juga normal. Lanjut ke hidung, letaknya simetris, kemudian lanjut ke mulut, warna bibir merah, warna membran mukosa merah muda, warna gusi merah, warna gigi putih, kemudian jumlah gigi 20, gerakan lidahnya juga normal, teksturnya lembab. Kemudian lanjut ke leher. Bentuk lehernya normal, perbesaran kapiler tiroidnya tidak ada perbesaran, artikel korsisnya normal dan distensinya vena leher normal. Dada satu struktur bentuk normal, kesimetrisan simetris, gerakan tidak ada otot pernapasan, perkembangan payudara tidak ada. 2 paru-paru, inspeksi kondisi tubuh normal, palpasi normal, perkusi normal, auskultasi normal. 3 jantung, inspeksi apeks simetris, palpasi 4 area normal, tidak ada pembesaran, bunyi jantung normal, perkusi sonor. Abdomen, bentuk datar, tidak membuncit, herniasi tidak ada, pembesaran umbilicus tidak ada pembesaran, auskultasi peristaltik, bising usus 15 kali per menit. Palpasi ada nyeri tekan bagian perut bawah atau bagian usus, perkusi timpani atau kembung. Genitalia, orifisium uretra tidak ada, letak lubang uretra, keadaan sokrum tidak membesar, tidak ada hernia, keadaan glans penis tidak membesar. Anus bentuk bokong normal, lipatan gluteal normal, letak lubang anus normal, bagian bawah rektum. Refleks anal tidak ada, prolaps rektum tidak ada, hemoroid tidak ada. Punggung dan ekstremitas, bentuk punggung normal, tidak ada kelainan, perubahan warna punggung tidak ada, kesimetrisan ekstremitas simetris, jumlah jari 10, kekuatan otot 4, normalnya 1-4. Sudut aksis kaki normal, gaya berjalan normal. Pemeriksaan penunjang, jenis pemeriksaan sampel feses, nilai normal, berwarna coklat, memiliki tekstur lembut dan bentuknya konsistensi. Satuannya 200 gram, hasilnya tidak normal. Interpretasi adanya infeksi jamur ditandai dengan positifnya pseudohifa dan ragi. Terapi medis, hari dan tanggal Senin 22 Mei 2020, jenis terapi cairan IV RL 20 TPM, obat peroral,
contrimazole 2 kali sehari 240 mg. Obat parenteral tidak ada, obat topikal tidak ada, golongan dan kandungan tidak ada, fungsi dan farmakologi mengembalikan keseimbangan elektrolit. Kemudian ada analisa data dengan pasien nama Riko umur 4 tahun, nomor CME 150, diagnosa medis diare. Yang pertama, hari Senin 22 Mei 2020, dengan data fokus data subjeknya, pasien mengatakan menolak untuk makan. Data objektifnya, tuker kulit menurun, mulut kering, malas makan dengan KH. Kemudian TTV-nya, nadinya 87 kali per menit, suhunya 36 derajat, respirasinya 20 kali per menit. Kemudian masalahnya defisit nutrisi. Kemudian etiologinya faktor psikologis karena keengganan anak untuk makan. Kemudian diagnosa keperawatannya defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis karena keengganan anak untuk makan. Kemudian yang kedua, data subjeknya, pasien mengatakan bahwa BAB 4 kali sehari dan feses cair. Kemudian data objeknya, pasien tampak lemas dan mata cowong. Kemudian dengan masalah gangguan pola eliminasi atau dengan BAB. Kemudian etiologinya infeksi bakteri dengan diagnosa keperawatan gangguan pola eliminasi buang air besar berhubungan dengan infeksi bakteri. Selanjutnya yaitu ada diagnosa keperawatan. Yang pertama kita mengambil diagnosa defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis karena keengganan untuk makan. Yang selanjutnya yaitu rencana keperawatan dengan nomor indeks 1 yang tujuan dan kriteria hasilnya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam diharapkan defisit nutrisi membaik dengan kriteria hasil 1. Porsi makan yang dihabiskan meningkat, yang kedua diare menurun, yang ketiga nafsu makan membaik. Selanjutnya yaitu intervensi. Yang pertama, identifikasi status nutrisi, yang kedua sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, yang ketiga ajarkan diet yang diprogramkan, dan yang keempat kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien jika perlu. Dan selanjutnya untuk diagnosa yang kedua yaitu gangguan pola eliminasi BAB berhubungan dengan infeksi bakteri. Dengan tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam dengan tujuan konsistensi BAB lembek, frekuensi 1 kali per hari dengan KH TTV, tekanan darah tidak ada, nadi 87 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, dan respirasi 27 kali per menit. Leukosit 5000. Mengobservasi TTV. Jelaskan pada pasien tentang penyebab dari diarenya. Pantau leukosit setiap hari. Kaji pola eliminasi pasien setiap hari. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk memberikan diet sesuai kebutuhan pasien. Antibiotik cotrimoxol 2 kali 1 sehari 240 mg. Kemudian selanjutnya tindakan keperawatan atau implementasi. Hari Senin tanggal 22 Mei 2020 jam 8 pagi, nomor diagnosa 1 dengan implementasi memasang infus RL 15 TPM, mengidentifikasi status nutrisi. Dengan respon S, keluarga pasien mengatakan nafsu makan menurun. O, turgor kulit menurun, mulut kering, mata cowong, dan menahan kesakitan. Kemudian tekanan darah tidak ada, nadi 87 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respiratori 27 kali per menit. Kemudian jam 2 siang dengan nomor diagnosa 2, implementasi mensajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. Dengan respon S, keluarga pasien mengatakan bahwa pasien sudah mulai nafsu makan. O, pasien tampak makan makanan yang disajikan. Kemudian jam 8 malam dengan nomor diagnosa 3 dengan implementasi memberikan obat antibiotik
ZOL 2 kali sehari dengan 240 mg dengan respon S. Pasien mengatakan sudah meminum obat yang diberikan. O. Pasien tampak sudah meminum obat dan pasien tampak lebih nyaman. Yang selanjutnya, pada hari Selasa 23 Mei 2020 pukul 8, tindakan yang pertama yaitu mengobservasi TTV dan pemberian antibiotik Sotrimazole 2 kali sehari. Dengan data subjektif, pasien mengatakan sudah meminum obat, dan dengan data objektif, pasien tampak sudah membaik dengan nadi 87 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, dan respirasi 20 kali per menit. Selanjutnya, pukul 2 siang, menganjurkan makan siang porsi sedikit tapi sering. Dengan data subjektif, pasien mengatakan akan makan dalam porsi sedikit tapi sering. Dengan data objektif, keluarga pasien kooperatif. Pada pukul 8 malam, mengobservasi tanda-tanda dehidrasi. Dengan data objektif, turgor kulit sedikit membaik, mukosa mulut lembab, muntah berkurang, dan diare berkurang. Yang selanjutnya ada evaluasi keperawatan dengan nomor diagnosa 1 pada hari Senin tanggal 22 Mei 2020. Evaluasi S. Klien mengatakan menolak untuk makan. O. Klien tampak lemas dan pucat. A. Masalah teratasi sebagian. B. Lanjutkan intervensi dengan menganjurkan makan sedikit tapi sering. Nomor diagnosa 2 pada hari Selasa 23 Mei 2020 dengan hasil evaluasi S. Klien mengatakan bahwa perutnya sudah tidak sakit, konsistensi BAB lunak. O. Klien BAB dengan konsistensi lunak, pasien tidak merasa mual dan muntah, pasien menghabiskan porsi makan dengan porsi makannya. A. Masalah teratasi. B. Hentikan intervensi. Dari presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa diare terjadi karena frekuensi 1 atau lebih buang air besar dengan bentuk tinja yang encer dan cair. Pada asuhan keperawatannya, keluhan utama Enrico, badan lemas dan buang air besar 5 kali sehari. Diagnosa yang diambil ada 2. 1. Defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis, keengganan untuk makan. 2. Gangguan pola eliminasi, buang air besar berhubungan dengan infeksi bakteri. Harapan kami semoga presentasi yang kelompok kami sampaikan dapat menambah pengetahuan. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.